Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Keluaran 7 ayat yang ke-20 sampai 22. Keluaran 7 ayat 20 sampai 22. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga, dengan ilmu-ilmu mantera mereka, sehingga hati Fir'aun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Keluaran 7 ayat 20. Demikianlah Musa dan Harun berbuat, seperti yang difirmankan Tuhan, diangkatnya tongkat itu, dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil, di depan mata Fir'aun dan pegawai-pegawainya, maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Judul renungan kita hari ini adalah, Menghilangkan Sifat Keras Hati. Ditulis oleh Lori. Sahabat suara kasih, peristiwa di mana Allah membuat tulah, di mana sungai Nil berubah menjadi darah, adalah bukti bahwa Allah berkuasa atas semua ciptaannya. Bagi orang Mesir, sungai Nil adalah sumber mata air terpenting saat itu. Kehidupan mereka tergantung penuh kepada sungai tersebut. Tetapi Allah sengaja merusak sungai itu, dan membuatnya berubah menjadi darah, untuk menyatakan bahwa Dia memiliki kendali penuh atas perekonomian orang-orang Mesir. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, proses kehidupan yang kita jalani, planet yang kita tempati dan seisi alam semesta ini, bukanlah kepunyaan kita semata. Itu adalah hadiah atas kasih Tuhan untuk kita nikmati selama hidup di dunia ini. Kasih Allah, karunia Tuhan Yesus Kristus, pengampunan atas dosa-dosa kita, panggilan kita sebagai orang-orang beriman, penghiburan dari Roh Kudus, kehidupan kekal, semuanya bukanlah hasil dari usaha kita, semuanya adalah pemberian Allah. Allah adalah pemilik dari segala sesuatu yang ada di tengah dunia ini, termasuk apa yang kita pakai dan miliki saat ini.
Karena itulah kita perlu menyadari bahwa tugas kita adalah sebagai pengelola yang baik atas segala hal yang Dia sudah percayakan. Saat kita diberikan kebebasan untuk menikmati dan menggunakannya, maka seharusnya kita menghargai dan memeliharanya dengan baik. Satu-satunya alasan kenapa Allah melakukan tulah di Sungai Nil adalah karena Raja Fir'aun mengeraskan hati untuk membiarkan umat Israel keluar dari negeri itu. Jadi Allah sendiri memperingatkan dia untuk tidak sekali-kali menolak kehendak-Nya, karena hati sekeras apapun bisa saja dia diubahkan seketika. Tetapi Allah menjadikan kisah Fir'aun sebagai peringatan bahwa hati yang memilih melawan Allah akan selalu mendatangkan malapetaka. Kebenaran ini berlaku baik bagi orang percaya maupun yang tidak percaya. Sahabat Suara Kasih, sebagai ciptaan, kita tidak bisa mencuri apapun dari Tuhan, karena di dalam, melalui dan oleh Dialah segala sesuatu dijadikan. Jika Anda mengakui hal itu saat ini, apakah Anda rela untuk memberikan sepenuhnya hati Anda kepada Tuhan? Apakah Anda justru masih mengeraskan hati Anda untuk menolak kehendak Tuhan terjadi atas hidup Anda? Marilah kita renungkan, Tuhan mau supaya kita memberikan apa yang Dia minta untuk kita berikan. Ada sukacita ketika kita membiarkan Tuhan bekerja atas hidup kita. Sama seperti Dia juga rela memberikan putranya, supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi.
Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.